Sana pula mobil. Mat di tengah aja lah, Mat. Bang, banget. Hah? Termat. Untuk 8 kasus berat ini bisa dipaparkan seperti apa aja itu, Bang? Contohnya? Ya, salah satunya yang kita catat justru itu adalah pembunuhan marsal ya yang dilakukan oleh oknum TNI. Penyiksaan ini kan beda dari perspektif penyiksaan penganiayaan biasa, karena penyiksaan di situ melibatkan aparat keamanan dan juga dia punya motif, baik itu mengejar pengakuan atau menghukum. Nah, dalam perspektif kita kasus Magelang Malang kan itu ada motif untuk menghukum dan melibatkan aparat keamanan, makanya itu juga dari satu kasus penyiksaan itu. Ada juga laporan-laporan yang kalau teman-teman ingat dugaan-dugaan penyiksaan yang meninggal di tahanan polsek dan segala macam. Nah, praktek-praktek seperti itu kita lihat masih sangat sering terjadi di Sumatera Utara. Desakan kita ke aparat penegak hukum khususnya, Bang. Pertama, kita sebenarnya harus mendesak aparat penegak hukum kita, khususnya kepolisian yang paling sering berhadapan dengan situasi penegakan hukum itu untuk lebih implementatif dalam penegakan peraturan internal mereka. Kepolisian punya Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang standar implementasi HAM yang selama ini menurut kita itu masih jauh dari harapan. Nah, itu yang harusnya kita dorong bersama, bahwa setiap penggunaan kekuatan itu harus dilakukan sesuai dengan prinsip nesesitas dan proporsionalitas. Dan ketika penggunaan kekuatan itu yang dilakukan, maka kepolisian harusnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas supaya penggunaan kekuatan itu tidak berlebihan dan menimbulkan persoalan-persoalan lain seperti salah tangkap, rekayasa kasus, dan lain sebagainya. Oke. Nanti ada penyiksaan yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Artinya memang Kontras secara konsisten mengkampanyekan bahwa tanggal 26 Juni ini adalah hari kita untuk mensupport para korban penyiksaan. Karena menurut kami, Kontras Sumatera Utara, data-data penyiksaan kita di Sumatera Utara itu masih cukup tinggi. Kita mencatat sepanjang tahun ini ada 8 kasus penyiksaan yang sampai saat ini kita data. Itu masih angka-angka yang berupa pengaduan dan kontras monitoring. Mengingat luasnya wilayah dan tingginya eskalasi penyiksaan selama ini, saya rasa jumlah itu jauh lebih besar. Nah, itu yang menurut saya perlu kita kampanyekan, bahwa penyiksaan itu adalah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang dalam perspektif HAM itu sesungguhnya tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Namun mirisnya di tengah bangsa kita yang sudah katanya menjunjung tinggi hukum dan bangsa kita yang sudah merdeka, praktek-praktek penyiksaan dalam penegakan hukum itu masih kita lakukan.